Mencegah disintegrasi melalui narasi positif di media sosial. Bagaimana media sosial dapat menjadi sarana pemersatu, bukan pemicu perpecahan, melalui peran mahasiswa sebagai generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di era digital, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan apa yang kita unggah dapat berdampak besar terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, mari kita melihat bagaimana peran narasi positif di media sosial dapat memperkuat integrasi nasional. Perkenalkan, saya Ligina Permatasari, mahasiswa Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Pada video ini, saya akan membahas bagaimana narasi positif di media sosial dapat menjadi salah satu cara efektif untuk memperkuat integrasi nasional di era digital. Disintegrasi bangsa adalah kondisi ketika persatuan dan kesatuan masyarakat melemah akibat konflik, perpecahan, dan hilangnya rasa kebersamaan. Di sisi lain, integrasi nasional adalah proses menyatukan perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan dalam satu identitas kebangsaan Indonesia. Media sosial saat ini memiliki peran ganda. Ia bisa menjadi sarana pemersatu, namun juga bisa menjadi sumber konflik jika dipenuhi narasi negatif. Di Indonesia, banyak konflik sosial berawal dari media sosial. Hoax, ujaran kebencian, dan provokasi seringkali menyasar perbedaan identitas. Ketika masyarakat mudah terprovokasi, perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengarah pada disintegrasi bangsa. Inilah alasan mengapa media sosial harus diisi dengan narasi yang menenangkan, bukan memecah belah. Narasi positif adalah konten yang mengandung nilai toleransi, empati, persatuan, dan saling menghargai. Contohnya adalah unggahan yang mengajak berdialog secara santun, konten edukasi literasi digital, serta cerita tentang kebersamaan di tengah perbedaan. Narasi seperti ini mampu meredam konflik dan memperkuat integrasi nasional di ruang digital. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai perbedaan pendapat, baik di lingkungan nyata maupun di media sosial. Perbedaan ini merupakan hal yang wajar dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, namun permasalahan muncul ketika perbedaan disikapi dengan emosi dan sikap saling menyalahkan. Media sosial kerap menjadi ruang yang mempercepat penyebaran emosi negatif. Informasi yang belum tentu benar dapat tersebar luas tanpa proses klarifikasi. Akibatnya, masyarakat menjadi mudah terprovokasi dan terbawa arus opini yang memecah belah. Selain itu, algoritma media sosial seringkali memperkuat polarisasi. Pengguna cenderung hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangannya, sehingga ruang dialog semakin sempit dan jarak antar kelompok semakin lebar. Oleh karena itu, media sosial bukanlah ruang bebas tanpa tanggung jawab. Media sosial adalah ruang publik digital yang memiliki dampak nyata terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap unggahan dan komentar yang kita buat turut membentuk iklim sosial di ruang digital. Narasi positif bukan berarti menghindari kritik atau perbedaan pendapat. Narasi positif adalah cara menyampaikan pendapat secara bijak, santun, dan berorientasi pada solusi. Dengan narasi positif, perbedaan dapat menjadi sarana pembelajaran, bukan sumber konflik. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Cara mahasiswa bersikap dan berkomunikasi di media. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap kritis. Sosial dapat menjadi contoh bagi masyarakat, dewasa, dan bertanggung jawab di ruang digital. Di era digital saat ini, media sosial menjadi ruang publik yang sangat berpengaruh. Setiap unggahan, komentar, dan reaksi yang kita berikan dapat membentuk opini serta memengaruhi cara pandang orang lain. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk mampu bersikap kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Sikap kritis berarti tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar, terutama yang bersifat provokatif. Mahasiswa perlu membiasakan diri untuk memeriksa kebenaran informasi, memahami konteks isu, dan menghindari penyebaran hoaks yang dapat memicu konflik. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan pendapat. Perbedaan adalah hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
Namun, perbedaan tersebut harus disikapi dengan sikap saling menghargai dan komunikasi yang santun, bukan dengan ujaran kebencian atau permusuhan. Tanggung jawab mahasiswa di ruang digital juga mencakup kesadaran akan nilai etika dan empati. Dengan mengedepankan toleransi dan rasa saling menghargai, mahasiswa dapat membantu menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan inklusif. Ayo, sebagai mahasiswa, kita mulai dari hal paling sederhana. Ayo biasakan diri untuk berpikir sebelum membagikan informasi di media sosial. Jangan langsung percaya, jangan langsung share. Cek dulu sumbernya, cek kebenarannya, dan pahami isinya. Dengan langkah sederhana ini, kita sudah ikut mencegah penyebaran hoaks dan informasi provokatif yang bisa memecah persatuan bangsa. Ayo, kita tunjukkan bahwa mahasiswa adalah pribadi yang dewasa dalam berpendapat. Perbedaan itu wajar, tapi cara menyampaikannya yang menentukan. Ayo gunakan bahasa yang santun, meskipun berbeda pandangan. Hindari ujaran kebencian, hinaan, dan kata-kata yang bisa memicu konflik. Dengan komunikasi yang baik, media sosial bisa menjadi ruang dialog yang sehat dan aman untuk semua. Dan yang paling penting, ayo aktif menyebarkan narasi positif di media sosial. Ayo bagikan konten yang mengandung toleransi, persatuan, dan saling menghargai. Ayo jadikan media sosial sebagai ruang yang menenangkan, bukan memecah belah. Karena jika langkah kecil ini kita lakukan bersama-sama, dampaknya akan sangat besar bagi persatuan dan integrasi nasional. Ayo mulai dari diri kita sendiri, ayo mulai dari sekarang. Jika mahasiswa secara konsisten menggunakan media sosial secara bijak, dampaknya tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga secara sosial. Lingkungan digital akan menjadi lebih sehat. Dialog antar kelompok semakin terbuka, dan potensi konflik dapat diminimalisir. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini akan membentuk budaya digital yang positif. Masyarakat akan terbiasa berdiskusi dengan santun dan menghargai perbedaan. Inilah salah satu bentuk nyata kontribusi mahasiswa. Persatuan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tokoh masyarakat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama, termasuk mahasiswa. Di tengah derasnya arus informasi digital, menjaga persatuan menjadi tantangan sekaligus kewajiban. Melalui media sosial, kita bisa memilih menjadi bagian dari masalah atau menjadi bagian dari solusi dengan narasi positif, toleransi, dan sikap saling menghargai. Mahasiswa dapat mengambil peran nyata dalam menjaga integrasi nasional dan keutuhan bangsa Indonesia. Jika kita perhatikan, tantangan terbesar di media sosial bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal sikap penggunanya. Media sosial hanyalah alat, sementara dampaknya sangat bergantung pada cara kita menggunakannya. Oleh karena itu, perubahan tidak selalu harus dimulai dari hal yang besar, tetapi dapat dimulai dari kesadaran individu. Sebagai mahasiswa, kita memiliki kesempatan untuk menjadi pelopor perubahan tersebut dengan sikap kritis, empati, dan tanggung jawab. Mahasiswa dapat menunjukkan bahwa ruang digital bisa menjadi ruang yang sehat dan bermanfaat. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan memberikan pengaruh bagi lingkungan digital di masa depan. Kesadaran inilah yang perlu terus kita bangun bersama. Ketika mahasiswa mampu menjadi contoh dalam menggunakan media sosial secara bijak, maka nilai-nilai toleransi dan persatuan akan semakin menguat. Inilah bentuk kontribusi nyata mahasiswa dalam menjaga integrasi nasional di era digital. Menjadi mahasiswa bukan hanya tentang menuntut ilmu, tetapi juga tentang membangun karakter dan tanggung jawab kebangsaan. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berilmu, beretika, dan berdaya saing. Universitas Ma'arif Hasyim Latif hadir sebagai kampus yang menanamkan nilai keilmuan, moral, dan nasionalisme dalam setiap proses pendidikannya. Melalui lingkungan akademik yang kondusif, mahasiswa diarahkan untuk menjadi pribadi yang kritis, santun, dan bertanggung jawab, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan semangat kebangsaan. Sebagai kampus yang menjunjung tinggi nilai adab dan karakter, Umaha, kampusnya para jawara, berkarakter, beretika, dan unggul dalam adab. Selain menjadi tempat menimba ilmu, Universitas Ma'arif Hasyim Latif
juga menjadi ruang pembentukan karakter dan kepedulian sosial melalui berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Mahasiswa didorong untuk aktif berkontribusi bagi masyarakat. Nilai-nilai toleransi, etika, dan kebersamaan yang ditanamkan di lingkungan kampus menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan di era digital. Dengan bekal tersebut, lulusan UMAHA diharapkan mampu menjadi generasi muda yang beradab, berwawasan kebangsaan, dan siap membawa perubahan positif. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan menggunakan media sosial secara bijak dan menyebarkan narasi positif demi persatuan bangsa. Terima kasih dan sampai jumpa.